Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wayne Anthony dalam kisah berjudul Akhir Tragis Pesugihan Pak Wira, Tumbal Pati Sirep. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja Desa Sukamangu yang berada di perbatasan antara Majalengka dan Kuningan. Sore itu langitnya menggantung mendung, seperti hari Pak Wira yang makin hari makin berat. Ia duduk di kursi bambu tua di pojok warungnya, menatap rak-rak kosong yang dulu penuh dengan sembako, gula, minyak, telur, beras, sabun. Kini hanya tersisa beberapa bungkus mie instan dan botol kecap yang tak laku-laku. Angin semilir membawa bau tanah basah dari pematang sawah. Namun suasana itu tak mampu menenangkan hatinya. Warung yang dulunya jadi tumbuhan warga sekitar, kini hanya menjadi saksi bisu kehancuran perlahan-lahan. Dulu, tiap pagi warga antri beli beras, gas LPG, sampai sabun cuci, rinso soklin. Tapi sejak toko modern bermunculan di pusat kecamatan, semua berubah. Anak-anak muda lebih suka belanja di tempat ber-AC, bisa bayar pakai aplikasi, dan banyak promo. Sementara warungnya tak mampu bersaing. Bahkan untuk membeli stok saja ia harus gali utang ke koperasi desa. Ibu Yani, istrinya, keluar dari dapur dengan wajah lelah. Di tangannya ada nampan berisi 2 cangkir kopi hitam. Ia duduk di sebelah suaminya, menyerahkan salah satu cangkir tanpa berkata apa-apa. Mereka hanya saling pandang sesaat, lalu sama-sama menunduk. "Koperasi tadi nelpon, nanyain angsuran bulan ini," ucap Bu Yani pelan. "Katanya, kalau telat lagi, kita bakal dikasih surat peringatan terakhir." Pak Wira hanya mendesah. Ia tahu ini akan datang, seperti bom waktu akan meledak. Sudah 3 bulan ini ia hanya bisa setor sebagian. Itu pun hasil mengutang lagi dari tetangga. Gali lubang tutup lubang. Belum sempat ia jawab, suara motor tua meraung dari kejauhan. Roda depan motornya memekik saat berhenti mendadak di depan warung. Seorang pria bertubuh gempal turun mengenakan kemeja batik longgar dan celana kain bahan yang sudah lusuh. Wajahnya bulat dengan kumis tebal seperti sikat botol. Ia tak lain adalah Mang Dirja, rentenir yang kerap jadi mimpi buruk bagi banyak warga Sukamangu. "Wilujeng sonten Pak Wira, Bu Yani," sapa Mang Dirja dengan senyum menyeringai tapi terasa dingin. "Wilujeng sonten Mang," jawab Pak Wira pura-pura ramah. Mang Dirja duduk di bangku kayu tanpa dipersilahkan. Ia meletakkan map merah di meja lalu membuka lembaran catatan kecilnya. "Saya ini orang sabar loh Pak, tapi utang itu tanggung jawab. Sudah 3 bulan, janjinya dulu setor seminggu sekali. Sekarang malah sebulan sekali pun tidak jelas." Nada bicaranya mulai berubah. Bu Yani mencoba menyela dengan suara pelan. "Kami berusaha Mang, tapi warung sepi. Nindi pun terpaksa cuti kuliah. Kami betul-betul dalam posisi sulit sekarang." Wira menatap istrinya. Ada luka dalam di sana, bukan karena Mang Dirja, tapi karena dirinya. Ia merasa gagal sebagai suami, sebagai bapak. Nindi adalah harapan satu-satunya mereka. Anak cerdas, rajin, dan berhasil masuk Universitas Negeri di Bandung. Tapi semua harapan itu kini harus dikubur karena ia tak bisa membayar semesteran dan buat akomodasi. "Kalau sampai minggu depan belum bisa bayar, saya bakal ke rumah Pak RW. Kita selesaikan secara resmi ya," ujar Mang Dirja dingin sebelum bangkit dan meninggalkan mereka dalam diam. Motor tuanya kembali meraung, meninggalkan debu dan ketegangan di udara. Bu Yani memalingkan wajah. Wira tahu istrinya sedang menahan tangis. Ia sendiri ingin berteriak, menghantam meja, atau lari ke sawah dan menghilang, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Malam itu, Pak Wira duduk di balai bambu depan rumah. Angin malam membawa suara serangga dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Lampu warung sudah dimatikan sejak maghrib. Tak ada pembeli, tak ada harapan. Ia menyalakan rokok linting terakhirnya
Asapnya melingkar-lingkar di udara, seperti pikirannya yang kacau. Terbayang wajah Nindi yang kecewa saat diberitahu harus berhenti kuliah. Terbayang pula wajah Bu Yani yang makin pucat dan kurus. Di kejauhan dari arah jalan ke pasar lama, terdengar suara angkot tua yang melaju pelan. Suara mesin dan radio dangdut samar-samar menggema. Pak Wira menatap ke arah suara itu. Tanpa sadar ia berbisik, "Haruskah aku mencari jalan lain?" Angkot itu berhenti sejenak di tikungan. Lampunya berkedip sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Tapi dalam keremangan, Wira merasa seperti melihat sosok bayangan duduk di bangku belakang, menatap ke arahnya. Angin malam makin dingin, menusuk sampai tulang, tapi Pak Wira tak bergerak. Hatinya mulai diganggu bisikan yang tak biasa. Bisikan tentang jalan pintas, tentang keberuntungan yang bisa dibeli dengan sesuatu, asal berani. Dan malam itu di antara hening dan desah putus asa, langkah Wira mulai goyah. Ia tak sadar bahwa dirinya telah membuka sedikit celah bagi kegelapan masuk. Langit dini hari masih muram saat Pak Wira melangkah tanpa tujuan menyusuri jalan kecil berkerikil yang mengarah ke terminal tua Sukamangu. Amarahnya belum reda. Tadi malam ia dan Bu Yani kembali bertengkar tentang utang, tentang warung yang makin sepi, tentang Nindi yang ingin kerja di Bandung jadi kasir swalayan demi bantu bayar utang. Semua itu membuat dada Wira terasa sesak. Ia merasa seperti seekor ayam jantan tua yang kehilangan taji, tak lagi ditakuti bahkan oleh keluarganya sendiri. "Sudah, aku pergi dulu," ucapnya dingin saat itu sebelum meninggalkan rumah. Dan benar, ia pergi begitu saja dengan saku kosong dan sandal jepit yang sudah tipis. Di pertigaan dekat pasar, ia duduk di bangku bambu sambil menatap lampu jalan yang berkedip lemah. Tak lama angkot tua berhenti. Sopirnya pria tua berambut lebat dan bersarung membuka pintu depan sambil berkata, "Mau kemana?" Wira mengangkat bahu. Kemana aja, Mang. Yang penting jauh dari rumah." Sopir itu tertawa kecil. Suaranya berat dan serak. "Kalau pengen benar-benar ngilangin beban, ada tempat bagus di lereng Cermek. Di sana banyak yang datang buat semedi, merenung, kadang juga nyari jawaban hidup." Wira menoleh menatap si sopir. "Lereng Cermai? Siapa yang jaga tempat kayak gitu?" Si sopir menyalakan rokoknya. "Ada orang tua sepuh, juru kunci, namanya Abah Karna. Tapi banyak orang bilang beliau bukan orang sembarangan." Tanpa pikir panjang, Wira naik. Angkot tua itu melaju perlahan, menembus kabut subuh, membawa Wira ke arah yang belum pernah ia pijak sebelumnya. Jalanan makin sempit, dan pohon damar menjulang rapat seperti pagar raksasa. Saat sinar matahari mulai menembus celah-celah dedaunan, angkot berhenti di sebuah tanah lapang dengan jalan setapak menuju hutan. "Dari sini jalan kaki, sekitar 15 menit, lurus. Ikuti bau kemenyan aja. Abah Karna biasanya lagi bakar menyan pagi-pagi," ujar sopir itu. Wira turun mengucap terima kasih dan mulai melangkah menyusuri jalan tanah merah yang basah. Suara burung hutan sesekali terdengar, diiringi bau khas pohon damar yang menyengat. Udara di sini jauh lebih dingin dan tenang. Anehnya jantungnya berdetak lebih cepat, entah karena takut atau penasaran. Benar saja, tak lama kemudian, di balik semak dan batang pohon lebar, tampak sebuah gubuk kayu reot berdiri di antara akar besar pohon tua. Asap putih mengepul dari cerobong kecil di atapnya. Dan di depan gubuk itu, duduklah seorang lelaki tua, berkain hitam, rambut dan jenggotnya sudah sepenuhnya putih. Ia memejamkan mata. Namun begitu Wira mendekat, matanya terbuka seketika. "Tekadmu sudah bulat," ucapnya lirih seperti tak terkejut. Wira tertegun. "Abah Karna." "Duduklah." Wira patuh. Ia duduk di tikar pandan usang di depan sang abah. Udara makin terasa berat. Wewangian dupa bercampur dengan bau tanah basah dan damar. Abah Karna menatapnya dalam-dalam. Bola matanya seperti menembus isi kepala.
Kamu datang karena putus asa, ucapnya pelan, dan kau ingin jalan pintas. Wira menelan ludah. Saya butuh keluar dari semua ini, Mbah. Usaha saya biar lancar. Saya ingin warung saya ramai lagi. Saya ingin bayar utang, Mbah. Saya ingin anak saya kuliah. Istri saya tidak marah-marah. Abah Karna mengangguk lambat. Ia lalu mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari balik jubahnya. Ia membukanya, lalu menghamburkan serbuk putih ke tanah. Di atas tanah itu ia menaburkan bunga 7 rupa, lalu menyalakan dupa kecil. Ada satu jalan, pati sirup, bisik Abah Karna. Wira mengerutkan dahi. Apa itu, Bah? Pesugihan, tapi bukan pesugihan biasa. Ini warisan dari orang-orang yang hidup di antara batas dunia. Kau tak perlu memberi tumbal darah. Setidaknya bukan sekarang. Tapi kau akan membayar dengan cara lain nanti. Abah Karna menunduk. Suaranya seperti angin. Setiap malam saat bulan mati, kau harus datang ke bawah akar pohon damar tua itu. Letakkan sesajen ayam cemani yang sudah disembelih tanpa mengumandangkan doa, bunga, lalu kelapa. Lalu jantung ayam itu kau makan mentah-mentah. Wira bergidik. Ia berdiri. Saya belum siap sepertinya, Bah. Saya ingin. Abah Karna mengangguk. Baik, kalau begitu pulanglah dulu. Tapi hati-hati. Ketika kau tahu pintu ini, dia akan terus memanggil. Wira melangkah mundur. Matanya masih tertuju pada sosok tua itu yang kini memejamkan mata lagi. Saat ia berjalan menuruni bukit dan kembali ke jalan utama, perasaannya campur aduk. Tak ada yang aneh secara kasat mata, tapi ada sesuatu yang membekas di dadanya, seperti benih yang baru saja ditanam dan menunggu saat untuk tumbuh. Dan malam harinya, saat ia mencoba tidur di balik bambu depan rumah, bisikan itu mulai muncul. Suara samar yang datang entah dari arah mana. Datanglah kembali, Wira. Penunggu pohon damar tua sudah menunggu. Malam itu, udara di lereng gunung Cermai menggigit tulang. Angin menggesek dedaunan, dan tiupan angin menghembuskan bau damar dan tanah basah ke dalam rongga hidung Dedi. Langit gelap gulita. Tak ada bulan, hanya kerlip bintang yang samar-samar terlihat menembus celah awan. Di bawah sebatang pohon damar keramat yang bengkok seperti tubuh renta, Dedi berdiri dengan gemetar. Ia menggenggam potongan kain kumal sisa Daster Yana, istri yang selalu setia menemaninya jatuh bangun. Daster itu masih beraroma tubuh Yana. Wangi sabun murahan bercampur bau keringat dan sisa kecap dari dapur. Dedi menunduk. Jiwanya masih setengah ragu, tapi suara dari dalam yang membisik sejak malam sebelumnya kini makin keras, dan bisikan itu datang bukan dari luar, melainkan dari dasar kepalanya sendiri. Abah Karna berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya berselimut kain hitam, matanya setengah terpejam, seperti sedang berada di antara sadar dan tidak. Di tangannya dupa menyala, mengeluarkan asap putih yang melingkar lambat seperti ular. Mantra-mantra dilantunkan, namun bahasanya bukan bahasa Sunda, bukan juga bahasa Indonesia. Bahasa yang terlalu tua, terlalu asing. Letakkan kain itu di bawah akar damar, ujar Abah Karna lirih. Dedi melangkah pelan. Ia meletakkan potongan kain itu, lalu mundur 3 langkah. Abah Karna menyiram cairan dari botol kecil. Bau anyir menyengat, dan asap mendadak berubah warna. Dari putih menjadi merah tipis. Mantra terus dibacakan. Dedi tak paham maknanya, tapi hatinya berdebar tak karuan. Keringat dingin merembes dari pelipis, meski udara begitu dingin. Beberapa saat kemudian, Abah Karna menutup ritual dengan menyentakkan tangan ke atas,
lalu memendamkan dupa ke tanah. Sebelum itu, Dedi disuruh menelan jantung ayam sesajen. Lalu api padam seketika. Sudah, katanya. Jangan harap hasilnya seperti sihir. Tunggu. Tapi saat ia memberi, kau juga harus siap membayar lebih dari sekedar sepotong kain dan sesajen yang kau berikan. Dedi mengangguk pelan, lalu pamit pulang. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia duduk di balai bambu depan rumah, menatap pekarangan yang gelap sambil memegangi lengan sendiri. Dalam hati ia mulai menyesal. Tapi saat subuh menyingsing, segalanya berubah. Pagi harinya, Bu Yani, istri Dedi, teriak dari warung. "Pak, lihat ini!" Dedi berlari ke warung. Di atas meja ada bungkusan plastik hitam. Saat dibuka, isinya uang tunai, lembaran 100 ribuan, lusinan jumlahnya, kepok-kepokan. Tidak baru, tapi masih layak. Siapa yang menaruh ini? Tanya Bu Yani. Tadi pintu warung terkunci rapat. Dedi hanya terdiam. Matanya nanar menatap uang itu. Di dalam kepalanya, suara itu kembali berbisik. Itu baru permulaan. Hari itu juga, warung mereka mendadak ramai. Orang-orang yang biasanya belanja di toko modern mulai berdatangan. Ibu-ibu dari gang seberang, bahkan tukang ojek dari pangkalan pun antri membeli kebutuhan sembako. Padahal harga yang mereka tawarkan sama saja, bahkan sedikit lebih mahal. Tak hanya itu, menjelang sore, seorang pria datang dengan mobil pick-up berisi sembako. Ia mengaku dikirim dari rekanan baru yang bersedia memberikan barang secara kontrak tanpa uang muka, bayar di belakang, hanya perlu tanda tangan surat perjanjian yang anehnya tidak terlalu mengikat. "Saya cuma kurir, Pak," katanya warung bapak direkomendasikan dari orang dalam, ujar pria itu sebelum pergi. Dedi bingung, tapi diam-diam senang. Ia tanda tangani saja surat itu. Dalam pikirannya, ini mungkin benar-benar jalan pembuka. Mungkin ini semua karena ketulusan niat dan kerja kerasku selama ini. Batinnya mencoba membenarkan. Namun, malam datang membawa keteduhan yang ganjil. Saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Dedi terbangun oleh suara aneh dari arah dapur. Suara gesekan kursi, lalu suara tangisan lirih perempuan. Bukan tangisan biasa. Tangis itu serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering dan retak. Dedi bangkit, berjalan perlahan, menyusuri rumah yang remang. Hanya diterangi lampu minyak kecil. Saat ia sampai di dapur, ia terpaku. Yana berdiri memunggunginya. Rambutnya terurai tak karuan, kakinya telanjang, dan tubuhnya sedikit bergetar. Dedi mendekat pelan. "Yana," bisiknya. Yana berbalik, matanya merah, bukan merah karena menangis, tapi merah menyala, seolah ada bara api di dalamnya. Mulutnya terbuka, tapi bukan suara Yana yang keluar, melainkan suara berat dan dalam, seperti dari perut bumi. "Sudah kuberi, sekarang kau harus membayarku." Tubuh Yana jatuh ke lantai. Dedi berteriak. Ia mengangkat tubuh istrinya yang kini pingsan, kulitnya pucat dan dingin. Detak jantungnya lemah. Di dahinya muncul bercak merah, membentuk pola aneh seperti akar yang menjalar. Dedi menangis, mengguncang tubuh Yana. Tapi suara dari dalam dapur masih terdengar, suara erangan, rintihan, dan desisan tak dikenal yang bergaung dari dinding dan langit-langit. Dan dalam detik-detik itu, Dedi sadar. Ini bukan sekedar pesugihan, ini perjanjian, dan Yana tanpa tahu apa-apa sudah ikut terlibat di dalamnya. Sejak malam Yana kerasukan dan tubuhnya jatuh tak sadarkan diri. Rumah Wira tak pernah sama lagi, meski Yana sudah pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Sejak malam Yana kerasukan dan tubuhnya jatuh tak sadarkan diri, rumah Wira tak pernah sama lagi. Meski Yana sudah pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa, sorot matanya tidak lagi hangat. Ia seperti hidup dalam dua dunia,
kadang melamun di dapur berjam-jam, memandangi panci mendidih tanpa sadar. Kadang bicara sendiri sambil mengelus-elus rambutnya. Nindi, anak sematawayang mereka, mulai jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tapi semakin hari tubuhnya makin lemas. Di beberapa pagi, sprei tempat tidurnya berlumur bercak darah. Hidungnya mimisan terus-menerus, yang membuat Wira dan Yani semakin was-was. Nindi mulai mengucapkan kata-kata yang mereka tak mengerti. Bahasa tua, asing, namun terasa akrab bagi telinga orang Sunda. Hayang balik, tekuat, orang asa diinceng, kumam Nindi lirih suatu malam. Tatapan kosong mengarah ke langit-langit kamar. Yani menggigil saat mendengar itu. Ia tahu betul, itu bukan bahasa Sunda biasa, itu bahasa kuno. Bahasa yang biasa dipakai dalam ritual leluhur atau tembang-tembang pantangan yang hanya dilantunkan dalam upacara adat tertentu di kaki Gunung Cermai. Setiap malam, suara tangisan dari belakang rumah makin menjadi. Bukan tangis biasa, ada rintihan, ada suara lirih, menyebut-nyebut nama Wira, Wira, seperti seseorang yang memohon, menuntut, dan meratap di waktu bersamaan. Awalnya Yani mengira itu hanya suara angin atau hewan malam, tapi makin lama suara itu semakin jelas, dan ia mulai bermimpi. Mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi itu, Yani berdiri di tengah kolam darah. Tubuhnya telanjang, rambutnya tergerai, dan darah mengenang hingga ke dada. Dari permukaan kolam muncul tangan-tangan berwarna kehitaman yang menarik-narik kakinya. Tangannya mencoba menjangkau Wira yang berdiri di tepi kolam. Tapi pria itu hanya menatapnya dengan wajah kosong. Di belakang Wira berdiri sosok bayangan tinggi besar yang menyeringai dengan mata merah menyala. Yani selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan rasa sesak di dada. Ia tahu ini bukan mimpi biasa, ini pertanda. Hari-hari berlalu, warung mereka tetap ramai. Stok barang tak pernah kosong. Bahkan kini ada pelanggan dari desa sebelah. Tapi keanehan semakin menjadi. Anak-anak kecil takut lewat depan rumah mereka. Seekor kucing hitam ditemukan mati di pekarangan belakang. Matanya tercungkil, bulunya rontok, lidahnya terjulur panjang. Yang lebih mengerikan, saat malam tiba dan Wira duduk sendiri di teras, ia bisa melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon mangga dekat sumur. Bayangan itu hanya diam, menatapnya tanpa wajah. Tapi entah kenapa, Wira tahu itu bukan bayangan iseng. Itu sosok yang sama dengan yang ia bayangkan saat Abah Karna menyebut makhluk pesugihan pemberi kekayaan dalam ritual beberapa waktu lalu. Lalu, datanglah malam yang membuat Wira hampir kehilangan akal. Nindi kembali kerasukan. Tapi kali ini tubuhnya melayang satu jengkal dari tempat tidur. Ia mengerang. Suara laki-laki keluar dari mulutnya. Wira, anjen janji ayeuna waktuna mayar. Wira berlutut di samping tempat tidur anaknya. Ampun, jangan anak saya, ambil saya saja. Tapi suara itu tertawa panjang. Anu leuleus, anu keneh seger, maneh geus ngaraosan, ayeuna waktuna balikeun. Yani berteriak histeris dan memeluk Nindi. Tapi tiba-tiba tubuh anaknya jatuh lemas. Seolah tak bernyawa. Jantungnya berdetak pelan. Tapi nafasnya nyaris tak terdengar. Sejak malam itu, Wira tidak pernah tidur nyenyak. Ia duduk mematung di warung, kadang memandangi langit sore dengan mata kosong. Dalam hatinya berkecamuk perasaan bersalah, takut, dan bingung. Ia ingin berhenti, tapi bagaimana?
Segala kenyamanan yang ia rasakan kini sudah seperti candu. Kemudahan hidup, ramainya warung, barang yang datang tanpa henti. Semua itu kini terasa tak mungkin dilepas. Namun satu hal yang ia tahu pasti, penunggu itu menagih dan tumbal sudah diminta. Jika bukan Nindi, mungkin istrinya atau seseorang yang lebih berharga baginya. Suatu malam, saat tengah duduk sendirian di belakang rumah, Wira melihat sesosok perempuan keluar dari sumur tua. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya dipenuhi lumpur dan darah. Sosok itu perlahan melangkah ke arahnya. Wira terpaku, tak bisa bergerak, tubuhnya seolah membatu. "Tumbal heula, sak kumaha janjina," bisik perempuan itu. Suaranya seperti angin yang melewati celah bambu. Wira lari ke dalam rumah, terkencing-kencing karena ketakutan. Di kamar, Nindi tertidur tenang. Tapi di dinding dekat tempat tidurnya, muncul bercak darah membentuk simbol aneh. Lingkaran dengan tanda mata di tengahnya. Wira duduk di samping anaknya semalaman. Ia tahu, malam demi malam akan semakin gelap. Dan jika ia tak bertindak, penagih itu akan datang lagi. Tapi di sisi lain, ia pun tak punya keberanian untuk melepaskan semua yang sudah ia nikmati. Di hadapannya kini bukan hanya masalah rezeki, tapi soal jiwa dan hidup orang-orang yang ia sayangi. Dan penunggu itu, pemberi kekayaan itu, tak pernah lupa akan segera menuntut. Pagi itu, Wira berdiri di depan surau kecil di pinggiran ladang, menanti dengan dada bergetar. Di dalam seorang kiai sepuh tengah menyelesaikan wirid. Wira sudah menunggu hampir 1 jam. Namun ia tahu, waktu bukan hal yang bisa diburu dalam perkara seperti ini. Kiai Mahfudz, lelaki renta berwajah teduh dengan sorban lusuh di bahu, akhirnya keluar. Langkahnya pelan, tapi sorot matanya tajam menembus batin. "Kau datang terlambat, Nak Wira," ucapnya pelan. "Jalan yang kau tempuh bukan sekedar urusan dunia. Kau sudah masuk ke wilayah perjanjian. Itu bukan mainan. Hukum sebab akibat berlaku saat ini untukmu." Saya ingin lepas, Yai. Apapun caranya, saya siap menjalani asalkan keluarga saya selamat." Kiai Mahfudz tak langsung menjawab, seakan-akan tahu akhir tragis dari pesugihan Wira. "Minum ini dan pegang kuat-kuat doa ini. Tapi ingat, doa ini bukan jimat. Ini hanya sekedar pegangan lahir. Sisanya, kau harus kembali ke tempat perjanjian itu dan putuskan sendiri. Tanggung jawablah." Dengan tangan gemetar, Wira menerima secari kertas bertuliskan huruf Arab gundul. Di belakangnya tertera satu kalimat pendek yang membuat tengkuknya merinding. "Yang datang dengan syarat hanya bisa pulang dengan bayaran." Sore itu juga, Wira kembali ke rumah Abah Karna di sebuah lereng gunung Cermek. Di bawah pohon keramat itu, ia berlutut. Air mata jatuh perlahan. Bukan hanya karena ketakutan, tapi juga penyesalan yang menyesakkan. Ia mengeluarkan gebokan uang, pemberian penunggu makhluk pesugihan itu. Lalu dengan korek gas, bara menyala cepat, membakar uang-uang tersebut, mengeluarkan bau anyir seperti daging busuk yang dipanggang. Sementara itu langit menggelegar, petir menyambar tak jauh dari tempatnya berdiri. Seakan-akan apa yang dilakukan Wira dijawab oleh alam. Malam mulai turun, Wira berlari turun, meninggalkan tempat tersebut dengan dada dihantam kecemasan. Ketika ia sampai di rumah, pintu rumah terbuka, tak ada suara dari dalam. Ia memanggil nama istrinya, "Yana." Tak ada sahutan. Saat ia masuk ke dapur, lututnya lemas. Darah. Genangan darah segar memenuhi lantai dapur. Ada jejak kaki yang menyeret menuju pintu belakang yang terbuka lebar, mengarah ke pekarangan gelap. Yana hilang. Tak ada tanda-tanda keberadaan tubuhnya. Hanya bayangan malam dan suara angin lirih yang seperti menertawakan upaya sia-sia Wira. Ia terjatuh, terduduk. Di tangannya masih tergenggam kertas doa dari Kiai Mahfudz, basah oleh darah dan keringat. Terlambat, segalanya terasa terlambat.
Paginya, warga menemukan Wira duduk diam di teras rumahnya yang menghitam akibat api. Matanya kosong, tubuhnya kaku, dan baju yang melekat di badannya basah kuyup oleh embun dan jelaga. Mang Adun, ketua RT, berkata, Wira, Wira, mengguncang bahu lelaki itu, tapi tak ada respon. Wira hanya menatap lurus ke depan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa. Bagian belakang rumah tampak gosong, terbakar, dapur hangus, atapnya rubuh sebagian, dan di belakang rumah itu, di sumur tua yang selama ini dianggap tak terpakai, warga menemukan gulungan kain daster milik Yana yang terakhir dipakai, juga kerudung kecil bercorak pelangi yang biasa dikenakan. Anaknya, Nindi, selamat. Kabar cepat menyebar, polisi datang, mencatat, memotret, namun tak banyak yang bisa digali dari Wira. Pria itu hanya duduk, kadang tersenyum sendiri, kadang bergumam dalam bahasa Sunda kuno yang tak dimengerti. Seringkali ia menyanyikan lagu lama, sebuah tembang lirih yang dulu sering dilantunkan para sinden kampung sebelum pagelaran wayang dimulai. 3 hari kemudian, Wira dipindahkan ke rumah sakit jiwa di daerah Tasikmalaya. Dokter menyebut kondisinya sebagai psikosis berat akibat trauma mendalam. Tapi warga punya cerita sendiri. Menurut Bu Sari, tetangga depan rumah Wira, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah sumur bekas rumah itu masih terdengar suara-suara yang menyeramkan, sayup-sayup menangis, meminta tolong. Sementara itu, di ruangan rumah sakit jiwa, Wira hidup dalam dunia sendiri. Ia duduk di pojok ruangan, sesekali menatap piring kosong seperti sedang menyuapi seseorang. "Yana, istriku, jangan jauh-jauh. Makan dulu, ini sayur asam kesukaanmu." Jiwa Wira direnggut oleh makhluk pesugihan, juga istrinya. Perjanjian adalah perjanjian, tak bisa diputus. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.